Beberapa hari yang lalu, oh, bukan beberapa hari yang lalu sih, eh, seminggu yang lalu, hari Sabtu tepat, ada pemuda yang diskusi dengan saya begitu. Dia nggak setuju dengan pendapat pada umumnya. Kalau secara umum kan orang bilang, money cannot buy your happiness. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Dan semua orang itu setuju dengan pandangan seperti itu. Tapi pemuda ini justru tidak. Dia beranggapan bahwa money can buy your happiness. Uang bisa beli kebahagiaan. Uang bisa beli kebahagiaan. Lalu saya nggak langsung bilang itu salah. Saya coba cari tahu dulu kenapa dia bilang seperti itu. Ya, saya tanya, kenapa you berpikiran atau berpendapat dan meyakini bahwa uang bisa beli kebahagiaan? Ya, dia cuma cerita berdasarkan pengalamannya. Ya, kalau kita lagi hektik gitu ya, dengan soal-soal kuliah, dengan kerjaan misalnya, eh, ada masalah di rumah, ya dia tinggal pergi keluar, jalan-jalan sama teman, beliin itu, kan happy langsung. Langsung rasa bahagia. Ketawa-ketawa dengan teman misalnya. Atau lihat barang di mall bagus, beli, akhirnya langsung ada perasaan tenang sedikit gitu kan. Oke, saya bilang gitu. Terus, apa lagi? Ya gitu aja. Makanya saya setuju. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang berpikiran money cannot buy your happiness. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Karena pada dasarnya bagi dia, uang bisa beli kebahagiaan. Untuk bisa ketawa-ketawa sama temen di restoran ketika sedang ada masalah tadi, kan itu juga perlu uang. Bayar makan, bayar minum, atau belanja tas, itu kan perlu minum. Perlu uang maksudnya. Perlu uang. Jadi ya, uang bisa beli kebahagiaan. Money can buy your happiness. Oke, setelah dia selesai, gantian saya ngomong. Saya yang kasih pendapat. Saya bilang begini, ya itu memang pada umumnya orang-orang akan seperti itu berpikir. Tapi saya sangat sedih sebenarnya ketika pemuda ini seorang Kristen masih berpikiran seperti ini. Ia umurnya masih muda sih, masih bisa ditoleransi. Artinya pemikiran uang tidak bisa beli kebahagiaan itu adalah orang-orang yang melewati masa hidupnya atau susah pahit hidup ini kan ketika sudah tua. Dia masih muda, jadi belum. Tapi ya di situ kita juga harus bisa melihat bahwa ternyata anak-anak muda Kristen masih ada beberapa yang terpenjara dengan pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pertama saya bilang begini kepada dia, you harus bisa mengalami situasi di mana kondisi tidak mendukungmu untuk bersuka cita, tapi you tetap bersuka cita. Simpelnya begitu. You harus bisa bersuka cita di tengah krisis. Itu dulu pertama. Ya. Jadi kalau dia masih berpikir seperti itu ya wajar. Karena dia belum punya pengalaman sampai mengalami titik terendah dalam hidupnya, tapi dia masih bisa bersuka cita. Ya. Jadi harus punya pengalaman dulu. Nah, untuk bisa masuk ke pengalaman itu, dia harus punya juga pengertian. Yang kedua begini, orang Kristen itu harus membedakan mana sesuatu yang bersifat sementara dan yang bersifat kekal. Mana yang bersifat sementara dan mana yang bersifat kekal. Selamanya, abadi. Uang, jabatan, kekayaan, itu sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena hanya ada dalam dunia ini, di dalam bumi. Selama kita masih hidup, kita masih bisa memegang itu, masih bisa menikmati itu. Tapi sukacita itu abadi, kekal. Artinya apa? Selama kita di dalam dunia, di bumi ini, kita menikmatinya, tapi di alam atau di realitas kekekalan, setelah kematian, kita akan mengalami juga. Berbeda dengan uang, jabatan,
apapun yang kita punya selama kita masih tinggal di dalam dunia ini, di kekalahan nanti tidak bisa kita nikmati yang namanya harta jasmani, tidak bisa. Jadi saya katakan you harus bisa membedakan mana yang bersifat sementara dan mana yang bersifat kekal. Yang sementara tidak bisa menggaransi yang kekal. Yang sementara atau yang fana tidak bisa menjamin sesuatu yang bernilai abadi. Uang tidak bisa menjamin sesuatu yang bernilai abadi. Contoh makanya, hidup. Hidup itu kan kekal, tidak sementara. Uang tidak bisa menjamin hidupmu sampai pada kekekalan nanti. Makanya, Yesus mengatakan, bukankah hidup dan tubuh lebih penting daripada makan dan pakaian? Kenapa? Karena makan dan pakaian itu, termasuk dengan segala macam dibaliknya, uang, jabatan, itu bersifat sementara. Hanya ada dalam dunia ini, dalam bumi ini. Tapi namanya tubuh dan hidup ini akan kita nikmati sampai nanti dalam realitas kekalan, realitas abadi. Jadi saya katakan juga harus dibedakan mana yang bersifat kekal, mana yang bersifat abadi. Maaf, mana yang bersifat sementara, mana yang bersifat kekal. Yang kekal tidak bisa membeli yang abadi. Justru yang abadi malah bisa kamu rasakan sejak kamu di dalam dunia yang sementara. Makanya kembali ke poin di awal tadi, you harus mengalami di mana situasi tidak mendukungmu untuk bisa bersuka cita, tapi kamu tetap masih bisa merasa sukacita. Ya. Makanya juga saya sampaikan kepada dia, kamu harus punya pengalaman dulu. Ya. Saya punya pengalaman di mana keadaan tidak mendukung saya untuk bersuka cita, tapi masih bisa bersuka cita dengan keadaan yang tidak mendukung. Ya. Contoh misalnya, tinggal di rumah mewah, punya gaji yang tetap, punya penghasilan yang tetap, ya kan? Orang-orang akan merasa bahagia. Sedangkan orang-orang yang tinggal di kos, masih ngekos, ya kan? Itu kan sulit mau bahagia. Tapi justru di tengah situasi seperti itu, masih bisa merasakan sukacita. Saya. Jadi saya katakan, dia bisa mengalami situasi.